Xiaoli, yakin istri dan anakku ada di sini? Sangat yakin, pasti ada yang lihat Tuan Muda dan Nyonya di gunung ini. Magnolia. Aku sempat bingung. Mau dibawa kemana Awang? Sudah 20 tahun ku cari. Ya Tuhan, itu Tuan Muda. Parker. Ah, akhirnya kutemukan. Akhirnya kutemukan kau, Paman. Paman. Siapa kau? Aku ayah kandungmu. Kau bukan ayahku. Katanya ayahku sudah pergi ke langit. Menjadi bintang. Oh, aku harus buru-buru mengantar makanan ke menantuku. Paman, cari anakmu juga. Maaf, aku harus pergi. Apa Tuan Shen mau tinggal, Tuan Muda? Tidak. Memahami Tuan Shen, saat kami periksa data Tuan Muda, ditemukan dia punya tunangan masa kecil. Kebetulan di kantor pusat grup, Rob Jiang kami. Istriku bekerja di grup kami. Ya, tapi kata tetangga. Keluarga itu meremehkan Tuan Muda. Masih ada yang berani meremehkanku di musim panas ini. Putrushan Dahai. Li Dazu. Segera beritahu kepala cabang grup. Wanita bernama Yao Ling ini adalah calon nyonya muda grup Longtengku, Tuan Shen. Ini tidak baik, bukan? Tidak ada masalah. Aku berutang banyak pada mereka. Aku harus menebusnya. Ya, akan kulakukan sekarang. Hei Kai. Kudamokin saudaramu. Assistant, suamimu bodoh itu telat 5 menit. Jing, omong kosong apa itu? Mana mungkin aku menikahi si bodoh itu? Lalu kenapa dia terus memanggilmu menantu kecil? Dia itu kutu buku. Apakah juga bodoh? Manajermu? Zhou Yang. Manajer. Aku tak menyangka, pandai sekali bersembunyi. Apa mereka tahu aku menerima suap? Manajer Zhang, apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak tahu? Sembunyi. Aku tak menyembunyikannya. Zhou Ling, astaga. Setelah ini, aku harus memanggilmu Nenek Yo. Hadirin, ketua baru saja menelepon langsung. Mungkin. Berita itu berlaku mulai hari ini. Yao Ling akan menjadi nyonya muda grup Longteng. Manajer ini. Apa Bapak keliru? Tidak ada kesalahan dalam keputusan ketua sendiri. Tapi saya tidak pernah kontak dengan Tuan Xiao Shen. Tidak. Oh, Lingling. Di rapat tahunan perusahaan terakhir, bukankah kamu dapat hadiah kedua? Itu hadiah dari Tuan Xiao Shen. Hadiah khusus untukmu langsung. Kenapa tidak kamu ambil? Oh iya saya ingat. You can bet it too? Tuan Shen. Saya pasti tertarik padamu di rapat tahunan, tapi sibuk terus. Tak sempat bicara, tapi Tuan Shen selalu ingin punya cucu. Jadi dia putuskan untuknya. Katanya Tuan Shen kecil datang ke cabang kita kali ini. Untuk inspeksi kerja. Coba pikirkan. Kebetulan sekali. Saya, UPS. Saya harus lebih perhatikan diri ke depannya. Tuan Shen. Hello ayah. Hei Kai. Aku temukan saudaramu. Apa? Ketemu kakak laki-lakiku. Kebetulan dinas keperusahaan ini. Ayah, antar aku menemuinya. Aku sangat rindu dia. Aku benar-benar kangen. Ayah sudah dalam perjalanan. Ayah baik. Aku tunggu di sini. Ngomong-ngomong, kakak iparmu juga di cabang bernama Yao Ling. Kakak ipar juga di cabang. Tahu. Ayah baik. Aku cari kakak ipar dulu. Pasti dia tahu alamat kakak tertua. Suruh dia antar ke sana. Kakak. Akhirnya ketemu.
Kalau dulu tidak kau selamatkan. Aku sudah mati, tunggu aku. Harus tunggu aku. Tuan Shen. Batal semua jadwal hari ini. Ja. Lingling. Kau akan jadi nenek muda nanti. Jangan lupa kami yang miskin ini. Tenang, tak akan lupakan. Tuan Shen datang. Hei lihat. Tuan Shen bawa kotak perhiasan Patek Philippe. Minggu terlalu bahagia. Yo Ming jadi Phoenix kali ini. Tak kira dipilih Tuan Shen. Menantu kecil sudah makan. Menantu kecil, itu kan kakak tertua? Si menantu kecil sudah makan. Aduh, si bodoh ini datang. Tidak, Tuan Shen tak boleh tahu soal Ahwang. Jika dia tahu aku bertunangan dengan Awak, usaha nenek muda ini akan sia-sia. Zhou. Orang ini suamimu, ya? Bukan, dia bukan suamiku. Tapi dia terus memanggilmu istri. Tuan Shen, dengarkan penjelasanku. Lalu orang ini bagaimana? Hanya orang bodoh yang tinggal di rumahku. Karena masalah kejiwaan, tak ada yang mau bermain dengannya. Aku kasihan, mau menemaninya. Tak disangka sejak itu. Dia seperti perekat yang melekat, terus menggangguku. Terus mengganggumu. Yah, kalau tak percaya, tanya saja pada rekanmu. Dia selalu beralasan mengantar makan siang, untuk menggangguku setiap hari. Jangan berisik, mengerti? Ya, aku melihatnya. Dan dia tak mau pergi setelah antar makan. Beberapa kali menarik Lingling. Menggoda Lingling. Itu benar. Tuan Shen, ada hal yang tak ingin kukatakan. Tapi sekarang Anda sudah lihat. Tak akan kusembunyikan lagi. Dia mengikutiku setiap hari. Bahkan beberapa kali dia hampir menyeretku pulang. Untungnya tetangga melihatnya. Kalau tidak kehormatan, Hanya si bodoh ini. Berani benar menyentuhmu. Menantu kecil. Tuan Shen, Kenapa kamu menangis? Kau tahu itu siapa? Berani-beraninya kau sentuh dia. Aduh menantu kecil. Perutku sakit. Tuan Shen, jangan bertengkar dengan Yao Ling. Kamu harus ingat sekarang. Identitasmu sekarang berbeda. Jangan lemah pada orang seperti ini. Semakin kamu lemah, semakin dia akan menindasmu. Sekarang kamu harus memberi dia pelajaran. Beri pelajaran sampai dia takut padamu. Kamu tidak takut dia akan mengganggumu lagi? Aku tahu hatimu baik. Tapi ingat, jika hari ini aku tidak memberi pelajaran, aku tidak pantas disebut manusia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Shenai. Lingling, harga diri pria ada pada pasangannya. Jika diganggu pria lain, kalau kamu ikut campur sekarang, bukannya itu mempermalukan Tuan Shen? Yah, tapi tidak apa-apa. Kecuali kamu tidak ingin jadi nyonya keluarga Shen. Tidak, aku akan menunggu. Kalau begitu, tonton saja pertunjukan ini. Ah, bagus. Bodoh, kau tahu ini wanita siapa? Tidak tahu? Ini wanita sang kakak. Berani-beraninya kau sentuh wanita kakakku. Kau tidak tahu akibatnya? Hari ini akan kuperlihatkan. Aduh. General Sen sudah datang. Bawa aku ke sana. Ayah Ahwang sudah datang. Ayah sudah datang. Hari ini ayah akan ungkap identitas. Aha bodoh. Kau tunjukkan dengan jelas. Jauhi dia mulai sekarang. Kau tengah. Kutanya kau dengar tidak? Perutku sakit. Antar aku pulang? Sepertinya kau belum dengar ucapanku. Dasar bodoh, sengsara sekarang. Orang biasa mana tahan? Menantu kecil. Menantu kecil. Berani teriak? Diam kau, kesuruh diam.
Sadie. Aku cuma mau memberimu pelajaran, tapi sekarang masih kurang. Seseorang pegang tangannya. Terima dengan baik. Tantangannya untukku. Kau lihat sudut sini, pukul matanya kuat-kuat. Ketua tim, kau tuli atau tak dengar? Hei, Tuan Shinsten, kau kan anak orang terkaya di Daxia. Sebagai orang berstatus, tak perlu berdebat dengan orang bodoh. Andai bukan karena ini, biar dua satpam pukuli si bodoh ini. Sudah selesai? Ayah. Ketua, ini benar-benar kesialan. Bitaka matanya. Tetap milit besakmu. Kapan giliranmu bicara? Dengar baik-baik. Aku akan butakan matanya. Selama dia buta, dia tak bisa lihat Yoling. Tak bisa ganggu Yoling lagi. Hei, Nenek Zhou. Cepat bujuk Tuan Shen. Memberi pelajaran itu wajar. Tapi jangan sampai buta. Shen salah. Kalau si bodoh ini buta, kau tak akan kenali aku. Dia tak ganggu aku lagi. Tak akan rusak pernikahanku dengan Tuan Shen. Manayer Zhang, Tuan Shen benar bertindak. Si bodoh ini ganggu aku tiap hari. Meneror siang malam. Kalau tak diberi pelajaran. Jika keperawananku hilang, bagaimana aku Kau dengar aku? Jika Yoling melakukan kesalahan ke depannya, bisa tanggung jawab, Manayer Zhang? Betul. Keamanan para gadis kita adalah yang terpenting. Apalagi si bodoh ini. Oh, aku pernah dengar sebelumnya. Pria di pasaran sekarang banyak yang sengaja berpura-pura bodoh. Supaya bisa melanggar hukum dan tidak masuk penjara. Tuan Shen, jangan lemah hati. Hei Diam. Jangan bicara begitu. Kurasa mungkin saja. Lagi pula dia sekali sadar. Bisa dibilang, kupikir dia cuma pura-pura bodoh. Mana ada orang bodoh bisa temukan tempat ini? Berani-beraninya kau pura-pura bodoh di sini. Aku tidak punya ibu yang mengomeliku. Masih berdebat. Dengar ya, tak peduli kau bodoh atau pura-pura gila. Jangan dekati aku lagi. Zhou Yin dengar? Jika tidak patuh, jangan salahkan aku jadi kejam. Aku tanya untuk terakhir kali. Kau dengar apa ku katakan? Menantu kecil. Pulang. Pulang. Tuan Shen, ini cabang Jiangcheng Group Longteng kita. Duduklah. Jangan pukul aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ayo duduklah. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Berani. Sekretaris Huang, kenapa Bapak di sini? Ketua datang. Apa? Ayahku di sini? Hei, Tuan Shen, lihat, ketua datang. Kalau tidak, jangan lakukan. Lepaskan si bodoh ini. Hari ini kamu beruntung. Kalau berani ganggu, Zhou Ling lagi. Jangan salahkan aku nanti. Bawa dia pergi. Cepat, cepat. Yoling, jangan khawatir. Si bodoh ini takkan ganggu lagi. Terima kasih Tuan Shen. Kalau Awang pulang begitu, ibunya pasti marahi aku. Tidak, aku mau peringatkan Ahwan. Tuan Shen ITU. Aku mau ke kamar mandi, dandan sedikit. Soalnya sebentar lagi ketemu ketua. Baiklah, silakan. Tuan Shen, ini cabang terkuat grup Longfeng. Ketua datang, semua tepuk tangan. Ayah, kenapa ayah di sini? Cuma segini karyawan kita? Ketua, cabang Jiang Provinsi baru dibuka. Jadi karyawannya belum banyak. Tapi jangan khawatir. Bapak salah paham. Maksudku, ada anak muda di sini hari ini? Anak muda. Ketua, ini datang dan pergi. Perusahaan ini banyak orang. Apa ciri-ciri anak muda yang Bapak cari? Ciri-cirinya sebenarnya mudah. Dia itu. Nggak susah kok nyarinya. Dia itu sok berkuasa. Maaf Ten Sen.
Lagi ngapain liatin? Karena nggak ada di sini, pasti ada di rumah. Ayah, orang yang dibicarakan itu kakak sulung? Hah, beneran? Ayah benar ada di sini? Seharusnya nggak mungkin hari ini, tapi nggak apa-apa. Ayah akan ajak kamu temui dia sekarang. Oh, ayah. Kalau gitu, ayo pergi. Nanti dulu. Kamu harus bantu ayah urus satu hal. Ayah, harus bantu apa? Ini lebih penting dari ketemu mama dan kakak. Mau datang tangan kosong gitu. Hai, tadi kan aku kelupaan karena terlalu senang. Ayah, aku mau beli oleh-oleh dulu. Oke, ayah akan temui kakak dan ibumu dulu. Nanti ayah suruh TNLI kasih lokasinya. Ok. Oh, ngomong-ngomong ayah, ada yang mau kutanyain sejak lama. Katakan. Setelah kakak menyelamatkanku. Apa alasan ayah? Aku malah dipisahkan dari mama dan kakak. Ayah membohongiku selama bertahun-tahun. Sekarang harus jujur. Ini semua salah ayah. Ya ayah. Langsung aja bilang. Jangan bikin aku khawatir ya. Waktu itu, kakakmu berusaha menyelamatkanmu karena kekurangan oksigen parah. Bikin apa? Ayah, cepatlah bicara. Menyebabkan penyebabnya. Hei, lupakan saja. Ayah maaf. Sampai saat ini, kau bisa sembunyi dariku selama bertahun-tahun. Jangan cuek, oke? Bukan ayah tidak mau mengatakannya. Ayah tidak bisa mengatakannya. Ayah malu pada adikmu. Malu pada ibumu. Sudahlah. Sudah bertahun-tahun. Lagi-lagi, bukankah kita sudah menemukan ibu dan adik? Benar. Setidaknya sekarang dia kembali. Saat kau belanja hadiah nanti. Berapapun harganya. Jangan pelit, mengerti? Jangan khawatir, ayah. Pasti tugas selesai. Oh iya. Bagaimana dengan pacar adikmu? Kakak ipar yang kau sebut, dia tahu kau akan datang. Sekarang pergi ke bagian kostum kuno. Bagaimana kalau begini? Aku akan telepon dia sekarang. Tidak. Beritahu dia nanti. Biarkan dia pulang bersama keluarga besok. Kita bicarakan pernikahan. Oke, tidak masalah. Nawang. Nawang. Istirahat. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku tidak akan memukulmu. Camarilla. Huperingatkan. Jangan beritahu ibumu. Kau dipukul di sini. Tapi ibu bilang bohong itu salah. Apa salahnya bohong? Kalau kau berani beritahu ibu, aku akan pindah sekarang. Kau takkan temukan aku selamanya. Tidak. Jangan. Aku tak mau meninggalkan istriku. Tidak. Aku tak mau tinggalkan menantuku. Jangan tinggalkan istrimu. Kalau begitu jangan tinggalkan aku. Dengarkan aku, oke? Ok. Ide bagus. Ini bintang 5. Nawang. Menggat. Jangan diucapkan, dan jangan panggil aku menantu kecil. Atau kau takkan temukan aku selamanya, mengerti? Baik. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Bagaimana lukamu ini bisa terjadi? Aku tidak tahu. Tak ada yang melukaiku. Katakan pada ayah siapa yang memukulmu. Ayah akan membalas dendam. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tuan Shin harus dirangsang. Jangan tanya dia lagi. Selidiki antaku. Aku ingin tahu siapa yang berani menyakiti anakku. Bahkan anakku Shen Dahai berani dipukuli. Bayarkan ku selidiki. Kuangkurkan jia berkeping-keping. Tuan Shen, pasti kuselidiki untukmu. Tapi tugas pertama kita tenangkan Tuan Muda. Benar. Awang yang paling penting. Ayah baik. Ayah tak akan memaksamu. Ayah antar pulang. Ya? Pulang. Ahaha. Aku ingin pulang. Aku cari ibu. Thanks that sialan. Bahkan orang bodoh dipukuli. Aku takkan memaafkanmu. Hello, Tian Shen. Bagaimana dengan ketuanya? Ayahku sedang keluar. Berarti aku tidak ketinggalan. Tak apa, ayahku yang menyuruh. Bawa orang tuamu ke rumah kami malam ini. Mari kita bahas pernikahan bersama. Apa pernikahannya harus secepat ini? Ayolah. Bukan begitu. Maksudku, aku belum siap.
Tapi meski begitu, akan kuberitahu orang tuaku sekarang. Baik, aku akan siapkan hadiah. Sampai nanti malam. Sudah lama sekali. Kenapa Wang dalam kembali? Ayah? Laut itu, bagaimana cara kau? Aku. Apa? Kamu jadi putri grup Naga Bangkit, kakak? Bisa-bisanya kamu bercanda soal ini? ITU, grup Naga Bangkit grup terbesar di negeri ini. Ketuanya orang terkaya di Dasia. Kapan kamu jadi tuan muda dewasa? Ibu, saudara laki-laki, mana mungkin aku bercanda soal sebesar ini? Kalau tidak percaya, coba tanya langsung ke perusahaan. Seluruh perusahaan, aku tahu soal ini. Jampun, lelur memberkati. Leluhur memberkati. Tak kusangka, keluarga Yo bisa jaya suatu hari. Tunggu dulu. Ada apa, Ronaldinho? Kalau adikku bicara benar, keluarga kita dalam masalah. Masalah apa? Wan si bodoh itu. Kamu lupa, mereka beri uang mahar ke keluarga kita. Kalau keluarga Shen tahu, bukankah? Lupakan saja. Bodoh itu perlu ditakuti? Lagi pula aku cuma tipu dia dapat uang. Tak pernah mau menikah. Kakak, mau atau tidak bukan soal. Yang penting jangan sampai bocor. Keluarga besar, paling jaga reputasi. Lalu bagaimana? Jangan takut nak. Ibu antar kamu cerai sekarang. Batalkan pernikahan. Ku buat janda dan yatimnya takut menusuknya. Aku. Siapa yang melakukan ini padamu? Shen Dahai, meski kau tak mengakui anak ini, kau tak bisa melawannya juga. Yufan, kau salah paham. Aku kasihan pada Awang, sudah terlambat. Mana mungkin aku memukulnya? Luka di tubuh ini bagaimana? Bukan paman ini yang memukul. Lalu siapa yang memukul? Aku peringatkan kau. Jangan beritahu ibumu. Kau dipukul di sini. Ayah, Awang sendiri yang terjatuh. Awang jatuh. Sekarang kau belajar bohong ya? Aku tidak berbohong. Awang. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Magnolia, dengarkan aku. Huang tak mau bicara. Dia punya alasan sendiri. Sudah kusuruh orang menyelidiki. Sebentar lagi kita tahu siapa pembunuhnya. Jangan mempermalukan anak ini. Diam. Anakku, aku yang akan urus. Orang luar tak perlu ikut campur. Magnolia. Tadi aku bingung. Bingung atau tidak, itu bukan urusanku. Aku tutup pintu. Cepat pergi dari sini. Tak kusangka ibu dan kakak sulung tinggal di tempat begini. Mereka sudah terlalu menderita bertahun-tahun. Aku harus memperlakukan mereka baik-baik. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi. Sudah 20 tahun aku mencari kalian berdua. Berikan aku kesempatan. Kesempatan untuk menebus kesalahanku. Bagaimana kau bisa menebusnya? Aku punya uang. Sekarang aku sangat kaya. Aku bisa berikan apapun yang kalian mau. Rumah terbaik untuk kalian. Hidup terbaik untuk kalian. Aku masih bisa melakukannya. Kau kira aku meninggalkanmu demi uang? Magnolia. Kau salah paham. Diam. Aku meninggalkanmu. Hanya karena kau anggap Ahwan bodoh. Aku bersumpah seumur hidup. Takkan kubiarkan kau dan Awang bertemu. Tak kusangka kau datang sendiri. Mungkin ini takdir. Baiklah. Jika kau benar-benar ingin akui Ah Feng sebagai anakmu. Ya, tapi kau harus penuhi satu syarat. Aku janji. Aku janji. Jangan bilang 1 syarat. 100 syarat pun. 10.000 syarat pun kuterima. Aku punya 1 syarat. Katakan. Adakan pesta besar untukku. Undang semua teman. Dan semua yang mengenalmu. Kau harus umumkan di depan semua. Ngawang adalah anakmu. Putramu sendiri Shen Dahai. Berani-beraninya?
Shendahai. Kalau tak berani, pergi sana. Kubawa anakku dan bilang, aku tak butuh kau datang minta janji. Semua kujanjikan. Li Tezhu, segera beritahu seluruh kementerian Jiangmen. Semua orang berpengaruh di negeri ini, dan mereka yang terkait denganku. 3 hari lagi, aku akan gelar pesta besar di Provinsi Jiang. Lalu ada pengumuman penting dariku. Siapa yang berani tak hadir? Longting Group akan kuhengkerkan total. Segera aku sampaikan pemberitahuan. Dan seterusnya. Tatap Gordon. Ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Tuan Shen masih hidup. Semua kesalahan sebelum Magnolia itu salahku. Kuharap ibu dan ayah bisa memaafkanku. Hei kau. Paman. Tak boleh sembarangan bersujud, kata ibu. Laki-laki hanya bersujud pada orang tua. Magnolia. Jika kau tak maafkan aku takkan bangun dari sini. Ibu? Bangunlah. Magnolia, maafkan aku. Kapan kau umumkan Ngawang sebagai anakmu? Kapan aku akan memaafkanmu? Tak masalah asalkan kau mau maafkan aku. Aku rela menerima apapun. Halo, Masan. Aku di dalam. Sekarang kubukakan pintu untukmu. Akai. Inikah rezeki kecil itu? Ini rezeki kecil kita. Kau adalah anakku. Sarjana. Ibu Siucai sudah datang. Ibu tak bisa buka pintu. Aneh. Kenapa rumah saudaraku sepi begini? Apa ayah salah kasih alamat? Seharusnya tidak mungkin salah. Ini benar alamat rumah saudaraku? Xiaolong Lingling. Huilan, kenapa kamu di sini? Huilan, aku sedang ada urusan keluarga, hari ini tutup. Kalau mau makan mie, nanti malam ku buatkan. Siapa yang mau makan mie buatanmu? Aku datang untuk bicara serius dengan keluargamu. Ibu. Urusan Azur akan kita bicarakan nanti. Masih banyak yang harus ku selesaikan. Orang rendahan penjual mie macam kau bisa selesaikan apa? Lalu siapa orang pentingmu ini? Orang kecil seperti kamu. Hei orang aneh, ini bukan urusanmu. Kurang ajar. Bahasa kasar terus. Pantas saja tak berpendidikan. Aku memang tak berpendidikan. Urusi saja urusanmu sendiri, tua, kau tua bangka. Tak perlu kau ikut campur urusan ini. Azur, kalau ada urusan langsung saja, tapi jangan hina tamu-tamuku. Siapa anakku ini? Bukan urusan orang sepertimu. Ibu, langsung ke intinya saja. Jangan buang waktu dengan mereka. Baiklah, Maribo. Urusan. Jiang, aku tak mau bicara omong kosong. Aku datang dengan maksud jelas. Untuk membatalkan perjodohan ini. Putuskan pertunangan. Ah tidak, tidak, tidak. Jangan putuskan pernikahan. Jangan batali nikahnya. Aku tak mau bicara dengan adik laki-laki. Aku masih ingin bersama menantuku. Bagus, bagus, Awang. Ibu, berhenti menangis. Aku tak akan pisahkan kau dari menantumu, kan? Awang itu baik. Jangan pura-pura bingung di depanku. Aku sudah bilang putuskan pernikahan. Ini kan pernikahan? Aha.
Sangat bagus, jangan nangis. Meilan, aku tahu. Tolong jangan bicara ini di depan anak-anak. Kita berdua tidak. Sejak kecil Ah Wang mencintai Ling Lingmu. Kau bilang ini di hadapannya. Apa perasaannya akan membaik? Dasar anak bodoh, bukan urusanku perasaannya. Aku tak mau banyak omong denganmu. Cepat keluarkan akta pernikahannya. Akan ku sobek sendiri. Sempirium, aku tahu Awang tak pantas untuk Ling Lingmu. Tapi kumohon kasihanilah anak ini. Bicarakan ini berdua saja ya? Ao Mokozong. Bagaimana bisa kau bicara sendiri? Bilang langsung. Jika kau tidak mengaku nanti. Xiaolong Lingling. Huilan sudah tetangga kami 10 tahun lebih. Apa kau tak perkira reputasiker? Bisa kita bicarakan nanti? Tidak, sekarang juga kau batalkan. Welan, kukatakan terakhir kali. Bisa kita bicarakan nanti? Sial, kau tak paham bahasa manusia ya? Ibuku bilang tidak, tidak. Bagaimana jika tak kukembalikan? Kau ini siapa sih? Apa hakmu untuk tidak pulang? Magnolia seharusnya diganti sejak dulu. Aku masih takut padamu 3 tingkat, tapi sekarang kau harus kembali. Maksudmu apa? Lagi pula, akan ada hal yang diumumkan segera. Aku takkan bohong padamu. Putriku Zhouling akan naik kelas dan menjadi Phoenix. Menjadi nyonya tertua keluarga Shen, orang terkaya Daxia. Hanya dengan identitas ini, kau tak berani membatalkan pernikahan. Biarkan kau makan dan jalan-jalan. Bukan keluarga kami yang mengginamakini. Ini keluarga Shen, keluarga terkaya di Great Xia. Keluarga Shen yang paling kaya. Wahai saudaraku. Sudah, berhenti bicara. Bibi Jiang, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu dulu. Lin Ran, tapi kenyataan sudah jelas. Bahkan jika aku tak jadi nenek muda keluarga Shen, aku takkan pernah menikahi Awang seumur hidup. Tapi jangan kira aku kasar. Hanya bisa kukatakan yang sebut anakmu bodoh itu benar. Kurang ajar. Anakku bukan bodoh. Anak, Magnolia, ini semua salahku. Jika aku tak mengambil keputusan sendiri, hal ini takkan jadi seperti sekarang. Serahkan sisanya pada... Magnolia, kenapa kau tiba-tiba berani begini? Rupanya kau sudah cari bapak liar untuk si bodoh ini. Beraninya kau pukul aku? Kakek, berani-beraninya kau pukul ibuku, akan kubunuh kau. Tante Jiang, kami datang baik-baik untuk berunding. Kau berani suruh orang pukul ibuku. Pukul kau. Kalau masih lancang bicara, kurobek mulut kalian satu-satu. Si tua bangka. Hari ini takkan kukuliti kau, Lao Tzu Bukamargajo. Kau belum lahir saat aku jadi tentara. Knock. Lily, cepat selamatkan ayahmu. Ayahmu hampir dipukuli sampai mati. Knock. Lepaskan si tua brengsek ini. Atau ku berantem dengan keluargamu. Hei anak besar, berhenti. Tidak mungkin, kalau tak kuhajar si bocah ini hari ini. Shen Hai Hai akan tulis namanya terbalik. Hai, lepaskan dia. Kalau tak kau lepas. Aku ikut dengan boneka ini. Tua bangka, berani kau pukul aku, lebih baik kau pergi. Akan kusuruh orang bunuh kau sekarang. Ayo, tunjukkan siapa yang bisa kau panggil. Halo saudara-saudara. Aku diganggu. Bawa berapa orang pun, hadapi aku. Tua bangka, tunggu kumatikan kau. Aduh, kenapa kau tidak? Tuan Shen. Shilling. Kenapa kau di sini? Tuan Shen, jangan bahas ini. Ibu dan saudaraku dipukuli. Bisa bantu kami? Berani ada yang ganggu keluargamu? Departemen Keamanan. Semua datang ke sini. Apa yang terjadi pada Tuan Shen? Ada orang yang tak tahu tinggi rendahnya langit. Berani-beraninya mengganggu keluarga nenek muda kita.
Nenek muda. Siapa yang tak tahu langit dan bumi ini, yang berani sentuh nenek muda kita? Di mana si brengsek itu? Ah, di sana. Yoling, nanti kau yang memimpin. Jangan takut. Ikuti terus. Kakak Wilon, suruh Sia Odong jangan gegabah. Masih bisa kita bicarakan, jangan nodai kedamaianmu. Saat si liar ini pukul anakku tadi. Kenapa kau tak membela, sekarang malah terbalik? Aku tak sudi. Jangan minta maaf ke mereka. Seumur hidup aku tak pernah takut. Si tua bangka ini masih sombong. Yang mati nanti bukan aku, tapi kau. Cukup, hai. Haruskah kau ganggu ibu kita? Magnolia, aku. Long jadi preman minggu ini. Jika dia benar panggil orang. Hai Pasty Seleka. Kau sudah buat masalah lama-lama, bukannya kau mau putuskan tunangan? Baik, aku janji padamu. Aduh. Jangan. Aku tak bisa mengembalikannya. Aku masih ingin menikahi calon istriku. Sudah, diam. Tidak. Aku ingin punya menantu perempuan. Bu. Ini kontrak pernikahan yang dulu ditandatangani keluarga. Sekarang akan kukembalikan padamu. Tapi ada syaratnya. Ambil kontrak pernikahan ini. Pergi dari sini dan jangan menginjaknya. Masuklah ke rumah kami. Kamu yang bawa dulu. Setujui dulu syaratku. Baik, aku janji. Aku sudah ambil surat nikahnya. Aku segera ke sana. Suamiku. Salsa. Bawakan surat nikahnya. Aku tak mau ini jadi kontrak pernikahan dengan calon istriku. Aku tak mau memberikannya padamu. Kacari mati. Ah Wang sudah mengembalikan mutiara jiwa ke mereka. Aku tak mau. Aku akan menikahi calon istriku. Magnolia. Bu, biarkan aku jelaskan sekali lagi. Kembalikan surat nikahnya pada mereka. Tidak mau kembalikan. Aduh, cepat pulang. Ah, kembali. Kembalikan Keskiviko Tante Uwe. Anak Ming. Nak, ibu bisa jaga diri sendiri. Sudah? Bisa cepat selesaikan urusan? Ini untuk siapa di sini? Benar. Cepat suruh anak bodohmu bawa surat nikah. Aku akan katakan sekali lagi, berani-beraninya kau sebut dia bodoh. Percaya atau tidak, aku akan lawan kau. Kalau gitu cepat minta dia bawa ke sini. Ah Wang, dengar kata ibumu. Kasih surat nikahnya ke ibu. Tidak. Aku mau menantu kecilku. Aku akan nikahi dia. Ah. Iulau. Semua ini salahku. Ahong tak tahu apa-apa. Sudahlah hentikan. Jika mau pukul aku saja. Apa yang harus kulakukan? Kau pikir aku mau memukulnya? Dia anakku. Lukanya lebih sakit dariku. Tapi apa dayaku? Orang tak suka Ahwan dianggap bodoh. Mereka cari alasan untuk batalkan pernikahan. Shenda, katakan padaku. Apa yang bisa kulakukan? Apa lagi yang bisa kuperbuat? Ibu, kumohon. Kembalikan surat itu ke ibu. Bisa berikan pada ibu? Ibu, jangan menangis. Janganlah menangis. Ya? Aku dengar katamu, ya? Aku dengarkan.
Berikan. Ini kontrak pernikahannya. Bakar ini untukmu. Baik. Hahaha. Kau tak bisa menikah dengan orang kaya selama aku di rumahmu. Wahahaha, siapa yang kau sangka dirimu ini? Kau ini apa? Dengan hak apa kau bicara sembarangan di sini? Si tua brengsek, jangan bicara. Aku hampir lupa tentangmu. Saudaraku akan segera datang. Nanti aku lihat bagaimana kau mati. Wah. Aku yang berikan surat pernikahan ini. Bagaimana bisa kau ingkar janji? Ingkar janji apa? Hanya karena aku pergi, bukan berarti anakku ikut pergi. Dia sudah dewasa, aku tak peduli apa yang dilakukannya. Kau ini. Ini satu-satunya putra berharga keluarga You kami. Biasanya, Lau You dan aku tak tega memukulnya. Kau kurang ajar? Berani-beraninya kau pukul anakku? Bagaimana mungkin aku tidak memperhitungkan ini? Kau. Bibi Zhang. Jangan bilang aku tak beri kesempatan. Cukup janji satu hal padaku. Aku akan lepaskan dia segera. Syarat apa? Aku mau. Anakmu? Dan, dia harus berlutut dan sujud padaku sekarang. Aku akan anggap hari ini tak pernah terjadi. Wahaha apa? Bersayaplah. Si tua tak mau. Jangan salahkan aku nanti. Aku ingin lihat seberapa kejam kau. Nona, berapa lama lagi sampai? Sudah sampai. Saudara-saudara, cepat. Baik sekali. Nak, jangan sungkan sama dia. Nanti ada yang mau menghajarku sampai mati. Ibu, tenang saja. Nanti aku yang urus mereka. Sia Olong, jangan gegabah. Aku. Kenapa tidak? Uang mahar tidak perlu dikembalikan. Kalian pergi saja, oke? Ayo, mahar akan kukembalikan sepeser pun. Tidak, malah akan kubayar 2 kali lipat. Biar nanti kalian tidak buat masalah. Tapi si tua ini memukulku. Kenapa tidak berlutut minta maaf hari ini? Aku. Huilan. Kakak Huilan. Kita sudah berpacaran lebih dari 10 tahun. Paisaka kau membujuk Xiaolong? Bujuk aku. Ngapain dibujak? Anakku dipukul, mana mungkin aku diam saja? Aku juga menghentikannya balas dendam. Pantas aku jadi ibu seperti ini. Kakak Huilan. Jangan panggil aku kakak, kau tidak pantas. Aku. Yunlan, jangan takut. Tenang, aku yang akan tangani semuanya. Tua bangka, mulutmu brengsek sekali. Nanti ku buat mulutmu babak belur. Lao Zi, bukan Margayo. Tuan Shen sudah datang. Saya, saudaraku, serbu, berani sentuh nona muda, pukul habis-habisan. Siap? Haha. Tua bangka, tunggu ajalmu, saudaraku sudah datang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu? Pintu Tenshen tidak terkunci. Tian Shen, cepat bertindak sekarang. Pasti keluarga ke dalam bahaya di dalam. Jangan khawatir, hancurkan pintunya sekarang. Dengan segala cara, ini Tenshen, saudara-saudara, serahkan padaku. Lari, ada pintu di belakang. Bangsat mau mati. Aduh. Aha. Manulia aku Kau mau lari kemana? Aduh. Menjadariku. Bajingin Magnolia. Akan kubunuh kau. Lepaskan. Mau lari? Mimpi. Magnolia Perkiala Padaku. Tak perlu lari, sungguh tak perlu lari.
Jangan biarkan dia kabur. Aku. Lepakan, di sini hanya merupakan Magnolia. Coba panggil seseorang ke sini. Orang tadi mirip ketua. Magnolia Nawang. Tunggu aku di sini. Aku akan bawa orang segera. Ma Xiaolong, kamu baik-baik saja? Zhou-Ling, ini keluargamu? Ya, ini ibuku. Ini saudaraku. Ma Xiaolong, ini putra tertua keluarga Shen. Oh, pantas keluarga besar. Terlihat sangat berbakat, Ten Shen. Kenapa kau di sini? Kudengar Yo Lin bilang ada yang mengganggumu. Jadi kau bawa orang untuk membantu? Pada Tencent, lihat ini memukulku. Apa yang terjadi dengan Tuan Si? Sekarang pergi ke Departemen Keamanan Perusahaan dan panggil semua orang. Panggil sebanyak yang kalian mau. Segera laksanakan. Tuan Shen, lihat apa? Dasar bodoh ini lagi. Pelajaran pagi tadi belum cukup ya? Mau ku bikin mati kali? Awang. Diajarin tuh. Aku bohong ke Tuan Shen tadi kalau Ahwang mesum. Jadi Tuan Shen ngasih pelajaran. Oh Tuan Shen, Anda harus beri keadilan untuk adik saya. Katanya kami baik hati, mau lihat lukanya. Dia malah mukulin saya. Bawa preman kula buat backup. Tenang, hari ini saya yang urus. Pasti saya berikan kejelasan. Sudah. Kita tidak ada masalah. Kenapa pukuli anak saya? Kenapa? Karena anakmu menghancurkan reputasi Yo Ling. Kali ini kau benar-benar keterlaluan. Ini surat diagnosa dari rumah sakit ternama. Lihat baik-baik. Kalau tidak percaya, bisa konfirmasi ke rumah sakit. Bahkan jika anakmu tidak pura-pura bodoh. Tapi merusak nama baik Yo Lin. Nomong hantahan Tuan. Saya mau tanya anak saya cara dia merusak. Anak begolu. Seharian manggil istri Yo Lin. Ini namanya bukan penyesalan? Kenapa tidak tanya dia? Kenapa anak saya manggil dia istri? Kalian tidak berani bicara. Kalau begitu saya yang ungkapkan. Karena keluarga Yo beberapa tahun lalu membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga kami. Perjanjian apa? Ya, petunangan. Chizong tidak akan biarkan dia melanjutkan. Karena ini, anak kita baru saja memanggilnya menantu. Apa yang dia katakan benar? Jika keluarganya punya pertunangan. Bukankah itu artinya dia bodoh? Bangsat, Tuan Shen. Jangan tertipu nenek tua mati ini. Bukankah dia bilang sudah bertunangan? Kalau begitu, saya ingin tanya tentang surat pernikahan. Karena Anda bilang punya pertunangan, tolong keluarkan surat pernikahannya. Jika benar bisa mengeluarkannya, saya akan minta maaf langsung hari ini. Tapi jika tidak bisa mengeluarkan, jangan salahkan saya jika kasar. Jackie Chan, kau tidak tahu diri. Tuan Shen, lihat, saya marah sampai tidak bisa mengeluarkan surat pernikahan. Kau bajingan. Kau mencuri surat pernikahan, membakarnya sendiri. Ini bukti yang cukup. Sepertinya Anda tidak bisa mengeluarkan kontrak nikah. Tidak berhenti. Iya. Aku minta maaf padamu. Aku mohon padamu. Jangan pukul anakku ya. Aku mohon padamu. Aku memohon padamu. Aku mohon. Lepaskan anakku. Aku memohon padamu. Kumohon. Padamu aku memohon. Tuan Cui sudah datang. Oke, ikut ke kelas denganku. Sekarang aku ingat untuk mengakui kesalahanku. Terlambat. Magnolia. Salahkan keinginanmu yang berhayal untuk mencari yang lebih tinggi. Sampai menghina orang yang tak seharusnya kau hina.
otot minus salo. Siapa berani sentuh anakku lagi, aku akan melawan siapapunnya. Kat, lupakan saja. Ini bisa mencelakakan orang nanti. Tuan Shen, ayahku benar. Kita tak perlu lawan orang macam ini. Tidak mungkin. Hari ini aku tak mau urus dia. Jangan menyerah. Oh, Tuan Shen. Bukankah ayahmu juga diundang makan malam? Kalau kau sampai terluka, ini akan jadi memalukan, bukan? Ayah, Tuan Shen. Makan malam nanti yang penting. Jangan rugi besar karena hal kecil. Kak, bawa Tuan Shen dulu. Aku yang urus sisanya. Tuan Si, kau bisa lihat. Kalian ibu dan anak ingat aku. Lain kali. Jangan banyak cakap. Kubiarkan kalian mati. Tuan Shen, kalau begitu kalian di mana? Polisi datang. Tuan Yo, bagaimana menangani dua orang ini? Selesaikan saja. Bukannya dia mau bersikap keras? Maka ku beri dia tak ada kesempatan lagi. Maksudmu apa? Bungkam mereka. Aku ingin buat ibu dan anak ini. Tidak bisa bicara lagi haha. Apa yang kau lakukan? Lakukan? Jangan mendekat. Mendekat lagi, kularang kamu. Jangan lupa. Kami juga bekerja untuk uang. Tidak, jangan. Cao Lonsong. Taruh itu. Ahai adalah dewa. Nawang Nawang. Awang, Bonggang, Awang. Si tua ini berani kembali. Surga punya jalan, kau tak mau lewati. Neraka tak berpintu, kau lancang sekali. Berani-beraninya kau pukul aku, pukul kau. Jika kau berani menyemprotiku dengan kotoran lagi, ku buat kau bisu seumur hidup. Apa yang kau lakukan padaku? Aku adalah dirimu, percaya atau tidak. Sekarang ku hubungi kantor provinsi, lalu akan kutaruh kau. Semuanya terbuka, si tua. Nanti kau akan tahu akibatnya menghina aku. Maaf, Tencent tak ada hubungan dengan kami. Ini semua tanggung jawabnya. Kapten Zhang, apa yang kau lakukan? Kau bingungnya, kenapa kau beri si tua ini kelancangan? Dia ketua grup Longteng kami. Berani ucap satu kata lagi, aku bunuh kau. Ketua grup Longteng. Siapa kamu? Naga. Grup Lungteng. Mustahil. Sangat mustahil. Bagaimana mungkin dia ketua grup Longteng? Cukup. Kau tahu sedang dalam masalah? Magnolia. Kau tidak apa-apa? Ya. Awang-awang dipukul mereka. Ibu, kepala saya pusing. Zhang Hu. Ketua Shen. Kami benar-benar tak tahu dia putra sulung. Lagi pula, semua ini, semua perintah dia. Kami hanya ikut perintah. Tidak, salah paham. Sen salah paham. Ini semua kesalahpahaman. Aku akan minta maaf. Aku mohon maaf. Aku bersujud padamu. Kau pikir boleh memukulku? Putra Shin Dahai. Langsung minta maaf. Tidak, Tuan Shen, saya. Aku memukul diriku sendiri. Aku yang memukul sendiri. Kalian orang dewasa banyak. Mohon maafkan saya. Kalian, lihat wajahku ini. Kita sebentar lagi jadi keluarga. Bisa dimaafkan? Saat keluargamu bakar surat nikah tadi, apa kau pernah maafkan keluargaku? Tuan Shen. Aku merendahkan orang. Aku tak tahu siapa kau. Aku ingin tahu siapa kau. Berani-beraninya aku menghina Anda. Aku tak tahu siapa diri, jadi kusiksa keluargaku sendiri. Orang tak tahu malu sepertimu. Masih berani laporkan ke polisi? Tuan Shen bilang mau meracuni keluarga kami. Kau tahu harus bagaimana? Tahu? Tenang, Tuan Shen. Ketua, saya sadar salah. Mohon maafkan saya tahu. Saudara-saudara, pukul dia keras-keras. Kalau boleh bicara lagi, kalian PHK saya. Pukul. Laut. Sangat Magnolia. Jangan merendah pada mereka. Saat kau kasihan pada mereka, pernahkah mereka kasihan padamu?
Tak setara. Kalian semua karyawan kami. Kenapa kalian di sini? Siapa yang memanggil kalian? Tuan Shen, kami semua sedang. Jika Dahai adalah ketua grup Longteng, bukan tadi itu orangnya Ah Chai? Siapa yang memerintahkan ini? Aku ingin dia membayar. Itu Erhai dari keluarga You. Benar-benar mereka. Keluarga Yo. Benar. Bagaimana keluarga Yo mengendalikan gerakan? Karyawan perusahaan kita. Dia nenek muda grup Longteng. Ya, Zhao Hu diperintah keluarga Zhao? Ya, diperintah keluarga Zhao. Jangan sampai Dahai tahu. Ini ulah tangan Ah Chai ke Ah Wan. Ini semua salahku. Kekira. Putri keluarga Yo suka Ah Wang. Tak kusangka dia memanfaatkan Ah Wan. Mau batalkan jamuan Tuan Shen malam ini? Jangan teruskan jamuan. Aku ingin Yo Jiarong menghadap mereka, bukan kontrak pernikahan yang dibakar. Ini soal kekayaan. Tuan Shen, antarkan Tuan Muda ke rumah sakit. Aku akan batalkan jamuan malam ini. Suruh kirim undangan ke ibu anak keluarga Yo. Akan kuhadapkan mereka di jamuan besok. Memalukan. Nek, nenek pergi. SSSD. Masih bisa bicara? Kamu makan apa? Terus memanggilku. NK, ibumu akan segera datang. Xiaolong. Ya ampun. Siapa sih ini? Kenapa kau pukuli anakku seperti ini? Siapa yang buatmu begini, Xiaolong? Apa yang terjadi pada anakku? Aku tidak tahu. Aku sudah berusaha baik. Tetangga bilang cepat-cepat. Anakmu sudah dipukuli sampai tewas. Aku dibawa ke rumah sakit. Ayah, tahu siapa pelakunya? Aku tidak tahu. Dasar tidak berguna. Anakku saja tak bisa kulindungi. Parenti Pertanker. Tanya Xiaolong lagi. Xiaolong, katakan pada saudariku, siapa yang lakukan ini padamu? Aha. Nawang. Dasar bodoh. Kupukul kau seperti ini. Aku takkan biarkan keluarganya lolos. Aha. Xiaolong, jangan terpancing. Kau rawat baik-baik. Ibu pasti akan balas dendam untukmu. Mungkin anakmu tak bermaksud begitu. Bukan itu maksudmu. Dia mungkin tidak ingin balas dendam. Lihat dia geleng-geleng kepala. Iker bergoyang begini. Begitu ya? Ling, kamu nemu apa? Mengandalkan si bodoh awang saja. Aku pasti tak bisa kalahkan kakakku begini. Bukannya dulu ada orang liar di rumah mereka? Xiaolong maksudnya. Orang liar itu bawa seseorang ke sini. Bantu pemayu. Iya, orang liar itu tentara. Dia bisa hajar puluhan sendiri. Belum lagi dia panggil orang. Xiaolong, jangan khawatir. Ibu tak cuma perlu repotkan si bodoh itu. Masih cari masalah dengan si jalang itu. Ling, lihat kakakmu semangat dengar soal balas dendam. Kita balas dendam yuk? Kita bukan manusia. Ibu, jangan khawatir. Nanti aku beritahu Tuan Shen. Aku pasti buat keluarga mereka bayar dengan darah. Tuan Shen itu apa? Makan malam keluarga malam ini dibatalkan. Ya sudah. Ada apa dengan Ling? Tuan Shen telepon bilang jamuan malam ini dibatalkan. Xiaolong sekarang, bisa berhenti tidak? Aku sudah jengkel. Xiaolong, diam. Yo Ling itu siapa? Siapa Yo Ling? Ya, benar. Atas perintah Tuan Shen, undangan khusus 3 pihak. Harap undang keluarga Yo ke acara besok. Pak, undangan macam apa ini? Besok, Tuan Shen akan menjamu para bangsawan. Pengumuman penting akan dibuat di acara tersebut. Masalah besar. Pak, apa masalah besarnya? Saya tidak bisa bicara sekarang. Jam yang besar. Nanti kalian tahu. Apa yang akan terjadi? Ya ampun. Apalagi yang mungkin terjadi? Pasti pernikahan Ling dan Tuan Shen. Benar, pasti pernikahan Ling. Hei Ling, antara kamu dan Tuan Xiao Shen, ada apa sebenarnya? Keluarga Shen sangat menghargaimu. Aku ini orang lama.
kamu tahu apa? Ling-ling kami. Kecantikan Alme. Cukup dengan penampilan seperti ini. Dewa kecil saja. Bukan hal sulit untuk diraih. Hahaha. Lihat, Sia Olong mendukung ucapanku haha. Xiaolong sepertinya tidak terlalu mendukungmu. Bagaimana rasanya? Dia anakku, bukankah aku tahu apa yang kau mau? Jaga baik-baik anakmu di sini. Aku dan Ling-ling akan berdandan untuk pesta. Fake. Ini dia. Apa anaknya baik-baik saja? Kalau begitu terima kasih Dekan Zhang. Tidak apa. Tuan Shen, saya akan berangkat kerja dulu. Magnolia Nawang. Tidak apa, jangan terlalu khawatir. Bagaimana kalau ikut aku pulang malam ini? Tidak, sebelum kau mengakui Ahwan. Aku tidak akan pulang. Magnolia, sudah kuberitahu. Rapat akan digelar besok. Kalau begitu besok aku pulang bersamamu. Aku akan pulang dan siapkan dulu. Jangan lupa datang besok. Oak. Ibu, kenapa menangis? Apa ada yang membuat ibu tidak senang? Tidak. Ibu bahagia. Ibu bahagia. Mulai besok, ibu dan anak sudah punya keluarga. Benarkah? Haha. Awang juga punya rumah baru. Hehehe bagus. Wow, ini benar-benar hotel terbesar di Provinsi Jiang. Terlalu mewah. Inilah gaya keluarga Shen. Dan orang-orang ini, semuanya raksasa bisnis kerajaan naga. Malam ini karena satu kata dari Shen si orang terkaya, mereka berkumpul. Menyaksikan pernikahanku dengan Ten Xiao Shen. Sang orang terkaya Shen sendiri menyaksikan. Ditambah kesaksian para pejabat top. Setelah malam ini, keluarga You kami akan melesat. Ibu, sayang acara penting ini. Xiaolong cuma bisa terbaring di rumah sakit. Ini semua salah binatang itu. Dia begitu kejam. Ling-ling, jangan biarkan dia lolos. Tenang saja, setelah aku benar-benar jadi nenek muda keluarga Shen, aku akan balas dendam 1000 kali lipat. Ling-ling, lihat kenapa mereka datang. HMPH, Pasad Xiaolong Dirawa. Masalah ini belum. Hari ini aku harus selesaikan. Menantu kecil. Menantu kecil Ahwang. Guling menantu kecil. Nawang. Jangan takut, Awang. Jiang Yulan, aku tak menyangka, anakmu terlihat polos di luar. Tapi beracun di dalam. Maksudmu apa? Kau masih berpura-pura jadi naga kecilku. Dipukuli binatang kecilmu sampai masuk RS. Jangan bilang kau tak tahu. Pria itu tidak dipukul oleh Ahwan. Diam. Xiaolong penuh luka di tubuhnya. Bicara saja tidak bisa, masih saja kau bela anakmu yang bodoh. Tante Jiang, aku tahu Awang tak bisa menikahiku. Keluargamu sangat enggan. Tapi Xiaolong tidak bersalah. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Dia tak bersalah, kau tahu? Apa yang akan dilakukannya setelah kau pergi? Dia ingin membuatku dan Ngawang cacat. Jangan sampai kita tak bisa bicara. Tante Jiang menyalahkan korban. Kenapa kau tidak tahu malu? Benar? Mana mungkin anakku melakukan ini? Sudah jelas kau menjebak anakku. Aku yang balik menjebak. Dengar baik-baik, Awang benar-benar tidak memukul siapapun. Soal si binatang kecil yang terlihat begitu, semua ini salahnya. Berani-beraninya kau bicara begitu soal anakku. Dasar jalang. Akan kurobek mulutmu ini. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Pergi sana. Nanti akan kuhabisi urusan denganmu. Ibu, ibu. Ibumu, kau yakin mau bertarung di sini hari ini? Aku memutuskan untuk menghajarmu di sini. Jiang Yulan dengarkan. Hari ini tulang rusukmu akan kuremukkan. Ini belum selesai. Bereni. Suara apa itu? Zhouling. Tuan Shen, ayah akhirnya datang. Kalau ayah tak datang lagi, keluarga kami akan terus ditindas.
Siapa yang berani menindasmu? Berani sekali. Bukan keluarga mereka. Kalian berdua lagi? Setelah kami pergi kemarin, si bodoh ini masukkan Xiaolong ke RS. Sampai sekarang belum bisa bicara. Dia berani lukai adikmu. Hah, siapa yang beri dia nyali? Tuan Shen, saya cuma punya anak ini. Tolong bela dia. Tenang saja. Hari ini tak akan kubiarkan kalian dirugikan. Dasar bodoh, kurang ajar. Keluarga Yo pun berani ganggu aku. Aku tidak, Xiaolong diam. Kalau begitu hari ini ku buat kau bisu. Jadi bisu. Jangan sentuh dia. Ini cuma bercanda. Di seluruh Jiang Provinsi, siapa yang berani lawan Shen Chai? Minggir atau aku habisi kalian. Ayah. Ayah. Dasar bodoh, dengarkan aku. Hari ini akan kuhajar kau. Tak ada yang bisa hentikan. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Tidak. Sekarang kau baru takut? Sudah selesai. Berhenti. Jangan pukul dia, karena dia adalah saudaramu. Tuan Shen sudah menyelidiki dengan jelas. Luka di tubuh kakak tertua disebabkan oleh adik kedua. Apa? Bagaimana Ah Chai bisa memukul saudaranya? Lihatlah. Bahkan penjaga keamanan kemarin dipanggil adik kedua, ingin mengurus nyonya, istri mereka, agar hubungan ayah dan anak tak terganggu. Dia tak menyuruh orang untuk memukulinya. Ibu dan saudara. Baik. Suruh panggil si binatang itu segera. Dah. Karena dia saudaramu. Omong kosong. Dia saudara Tuan Shen. Bukankah kau ibu Tuan Shen? Tante Jiang, kau tak punya malu? Alasan konyol seperti ini kau ciptakan. Tuan Shen satu-satunya pewaris keluarga Shen. Apa itu si bodoh awang? Pantas disebut saudara Tuan Shen? Akai. Aku akan beritahu kebenaran. Awang adalah saudaramu. Kau bilang dia kakak sulungmu. Kau tunjuk si bodoh dan bilang itu kakakku. Kau tak hargai kekayaanku. Juga tak hargai keluarga Shen. Aku tidak. Aku tidak. Sudah, aku tak peduli alasanmu. Tapi ingat baik-baik, hari ini kau suruh si bodoh pura-pura jadi kakakku. Sudah lewati batas kesabaranku. Bangkau. Harus mati hari ini. Ah Chai, aku tak suruh dia berpura-pura. Dia benar saudara, dan aku ibumu. Hahaha. Apa aku dengar benar? Dia bilang Tuan Shen adalah anaknya. Tante Jiang, kamu sadar ucapanmu? Kamu kuma penjol mie. Berani mengaku sebagai ibu Tuan Shen? Ibu Tuan Shen istri terhormat di negeri ini. Kamu si miskin. Jangan sombong, pantaskah kamu? Ibu awang-awang. Maaf. Asyai tak kenal aku ibumu. 20 tahun lalu. Usiamu 6 saat kuambil adikmu. Sekarang sudah dewasa. Dia pasti saudaramu, namanya Awang. Akai, kau saudaraku Akai. Bagaimana mungkin? Dia tidak. Mungkin itu Ah Chai kakak sulungku. Ingat asal nama kalian? Pong berkata, kamu kurang rezeki. Kakekmu membermu harta. Sedang aku kurang api. Kuambil nama Wang, kalian berdua. Semua anakku. Ketua Xiao Chen menyuruhmu segera ke sana. Tidakkah kau lihat aku sibuk? Katakan. Apa yang kau katakan benar? Benarkah? Tentu benar. Aku ibumu. Aku ibumu. Oh, Tian Shen. Jangan tertipu olehnya. Dia memang penipu. Aku tahu persis siapa dia. Dia jualan mie di sebelah rumahku. Sudah puluhan tahun. Tetangga yang tak kenal. Masa dia ibumu? Tapi dia tahu asal-usul namaku. Dan siapa yang memberi nama? Ten Shen, semua orang tahu informasi ini tentangmu. Ini bisa ketahuan dengan penyelidikan kecil. Jika mereka berani berpura-pura jadi ibu dan saudara, pasti sudah dipersiapkan sebelumnya. Ten Shen, lupa dia residivis? Kemarin dia bohong pakai surat nikah palsu. Magnolia. Kau tak tahu malu. Omong kosong.
Dia jelas anakku. Tante Jiang, lebih baik berhenti berakting. Maksudmu mata Tian Shen bermasalah, sampai tak kenal ibu dan saudara sendiri? Akai, diam. Aku benar-benar tak menyangka. Kalian berani berpura-pura jadi ibu dan saudaraku. Ibu Ahcai tidak bohong padamu. Hari ini benar-benar akhir untukmu. Ayo. Tidak. Xiao Chen, lepaskan dulu si kecil ini. Dongchang keluarkan perintah buru mati. Suruhmu segera datang. Nanti aku urus kalian sepulangnya. Kalian tunjukkan orang pada saya. Ada yang tidak beres. Sudah kukatakan pergi semua. Ibu tak bisa biarkan mereka tinggal lagi di sini. Tapi dendam saudaramu belum terbalaskan. Apa hal terpenting dalam hidupku? Membalas dendam saudaraku tetap penting. Ya, baiklah, baiklah. Hari ini adalah momen pentingmu menikah dengan keluarga Shen. Jangan biarkan mereka memengaruhimu. Humph. Jiang Yulan, jangan bilang aku tak kasih jalan hidup. Pergi sekarang. Lupakan saja masa lalu, atau konsekuensinya. Kenapa kau usir kami? Jangan tak tahu malu, nenek tua. Hari ini orang terkaya Shen melamarku. Pesta untukku. Apa hakmu ikut serta? Mengadakan pesta untukmu. Tepat menikahi. Ayah? Ada apa? Baik, Ayah, kenapa pukul aku? aku ingin pukul kau sampai mati. Brengsek. Apa yang harus kulakukan? Ayah, biarkan kau pukul aku. Mau tahu? Lihat sendiri. Bukankah kau selalu penasaran kejadian dulu? Sekarang akan kuceritakan. Saudaramu menyelamatkanmu, tapi dia cacat mental. IQ-nya tetap seperti anak 6 tahun. Saudaraku. Ibuku. Inhot. Kom. Orang yang kau pukul itu saudaramu. Yang kau pasang pengawal, itu ibumu sendiri. Ayah, apakah ayah keliru? Benarkah itu? Apa kau pikir aku tak kenal ibu dan adikmu? Maafkan aku. Aku binatang. Aku binatang. Aku ini monster. Aku ini monster. Aku sudah jadi monster. Aku salah. Bukan aku yang harus minta maaf. Cari saudaramu. Temui ibumu. Jika mereka tak memaafkanmu, aku patahkan kakimu. Baik, aku pergi sekarang. Setelah malam ini, keluarga Yo akan jadi penguasa tertinggi Daxia. Kau si pekundang gemalang. Mereka tak layak mengangkat sepatu kita. Welan, kurasa kau salah. Pesta malam ini bukan untuk keluargamu. Bukan untuk keluarga kami, mungkin untuk kalian? Benar. Pesta hari ini sama sekali bukan untukmu. Ini untukku dan Ngawang. Dia siapa? Beraninya kau bicara seenaknya. Tidak bisakah kau lihat? Dia cuma wanita kampung tak waras. Kedega. Aku ingin membuat keributan. Sekarang aku paham. Kau sengaja menghalangi anakku menikah dengan keluarga Shen. Aku sengaja membuat masalah di sini. Hekfihich, kau benar-benar hina. Kau tidak mau percaya apa yang kubilang. Paksa aku percaya, pesta malam ini untukmu dan anakmu. Apa kalian sepadan? Karena kau bilang ini untukmu. Lalu undangan kalian mana? Aku tidak punya undangan. Tapi, tidak ada undangan ya tidak bisa. Artinya kalian tidak layak masuk. Kalian cuma menyusup. Apa dia gila? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Ini mempermalukan keluarga Shen. Keluarga Shen tidak akan membiarkannya. Si tua itu bahkan tidak punya undangan. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi. Security, kenapa kalian biarkan dia masuk? Ini kelalaian tugas kalian. Usir mereka sekarang. APA, perintahku tidak berlaku. Nona Zhu, Tuan Shen hanya menyuruh kami mengawasi mereka, bukan untuk mengusirnya. Syok kuasa. Apa kalian tidak mengerti? Hari ini acara penting keluarga Shen. Banyak pejabat tinggi diundang. Kalau sampai bocor, bagaimana mengakhirinya? Dan dua orang ini, siapapun yang punya mata bisa lihat mereka cari masalah. Kalau tidak segera ditangani, jika sampai terjadi sesuatu, kau sanggup tanggung jawab ini? Setelah malam ini, aku adalah nona keluarga Shen. Kalian usir saja mereka. Soal Tuan Shen, aku yang akan jelaskan. Baik, saya patuh pada Nona. Nyonya ini tidak punya undangan. Silakan keluar sekarang. Jangan ganggu ketertiban acara. aku tak salahkan kau termakan bujok.
Tapi kusarankan kau. Tanya dulu pada Ketua Shen, baru putuskan usir kami atau tidak. Minta instruksi ketua? Lagi apa? Putriku adalah nona keluarga Shen. Ucapannya mewakili keluarga Shen. Kalian berani tidak patuh? Tidak berani, masih diam saja, tidak dengar perintah nona, bawa pergi kedua orang ini. Apa maksud kalian? Jangan berani-berani. Jangan sentuh anakku. Ibu, ibu. Si tua ini tak bisa minggat sendiri. Harus dipermalukan begini baru puas? Kalian jahat. Lepaskan ibuku. Lepaskan. Dari mana si bodoh ini? Aduh. Lepaskan anakku. Lepaskan dia sekarang. Hentikan. Awang Gawang. Wang, kamu baik-baik saja? Wang. Aku baik-baik saja, Ibu. Sedang apa ini? Tuan Shen, nona ini tidak mendengar. Kami juga ikut perintah nona muda. Tolong usir mereka. Nenek muda, apa yang kukatakan ini? Lebih penting dari orang luar? Siapa yang memukul? Berdiri, cepat. Tangan mana yang kupukul? Kutanya pakai tangan mana kau memukul? Ini, yang ini tahan dia untukku. Ayo. Tuan Shen, aku juga ikut perintah nona. Untuk mengusir mereka, aku lakukan perintah. Petakan tangannya untukku. Tuan Shen, aku tahu salah. Kau punya banyak orang. Maafkan aku kali ini. Suruh dia. Ada apa, Tuan Shen? Baru saja marah besar. Apa lagi ini? Pasti karena dua orang pembuat masalah itu. Masih diam saja? Tak kulihat kau sudah bikin Tuan Shen marah. Cepat pergi. Apa berurusan kau katakan? Bisa ulangi? Tuan Shen, jangan khawatir. Aku tak akan biarkan dua orang rendahan ini berdiam di sini. Mangatori Pandangamu. Kau ini apa? Bukankah wanita ini dianggap keluarga Tien Shen? Kenapa Tien Shen memukulnya seperti ini? Ini tidak sesederhana itu. Tien Shen, apa yang Anda lakukan? Kenapa kau pukul ibuku? Pukuli dia. Aku ingin membunuhnya sekarang. Tien Shen, meski Anda kaya, Anda tak bisa seenaknya membunuh. Setelah malam ini, ibu dan keluarga Shen akan menjadi besan. Jangan perlakukan dia seperti ini. Ya, Tien Shen, mulai sekarang kita adalah keluarga. Kenapa kau pukul aku? Keluarga. Yao Ling saat ini masih mau bermimpi tinggi, masih ingin menikah ke keluarga Shen? Tien Shen, Anda ini. Apa maksud Anda? Zhou Ling. Kau tega menipuku. Aku, apa yang kusembunyikan? Jelaskan padaku. Ada apa dengannya? Jelaskan sekali lagi. Apa hubungan kalian? Oh tidak. Apakah Tien Shen sudah selidiki perjanjian ini? Tak bisa jawab, ya? Tien Shen. Apa ada kesalahpahaman? Ku beri kau izin bicara? Tien Shen, maafkan saya. Seharusnya tak berbohong. Aku memang pernah bertunangan, tapi aku tak menyukainya. Dia yang terus mengganggu, mengikutiku terus-menerus. Khawatir Anda salah paham. Terpaksa berbohong. Dia terus mengganggu. Tuan Shen, apa kesalahanku? Kenapa kau pukul aku? Kau sebut dia bodoh lagi. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Aku. Sudah berakhir, semua pertahanan. Atau beri tahu Tuan Shen. Ini semua ulah si kecil nakal itu. Andai saja mereka pergi lebih awal, ini takkan terjadi. Kakak, Nyonya Chan. Percuma, mereka takkan biarkanku masuk keluarga Shen dengan mudah. Kalau tidak sekarang, lambat laun Tuan Shen akan tahu ini. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Lihat Tuan Shen sangat marah. Pernikahanmu masih gagal. Adik laki-laki. Các Akai. Tidak mungkin, kita akhirnya dapat kesempatan untuk sukses. Aku harus kejar. Aku harus cari cara agar Tuan Shen menikahi. Tuan Shen, sedang apakah? Tanganmu sangat kotor. bisakah kau tutup mulut besarmu untukku? Aku, Tuan Shen. Dia hanya menjaga gengsi. Siapa kau sebenarnya? Karena kau ingin tahu hubunganku dengannya, maka akan kuberitahukan. Dia milikku. Dia milikku. Para tamu terhormat, mohon tenang semuanya. Saya yakin semua sudah tahu. Malam ini, Ketua Shen menggandeng kita semua ke Provinsi Jiang. Ada pengumuman sangat penting. Apa itu? Biarkan Ketua Shen yang jelaskan langsung. Apa yang sebenarnya terjadi? Elit teratas negara berkumpul. Saya belum pernah lihat ini. Akan ada krisis ekonomi global?
Sekarang Bapak Shen akan naik panggung. Tadi Bapak Shen marah besar. Pernikahan kita masih berjalan. Oh, begitu. Tadi Bapak Shen sedang emosi. Mungkin saya ingin memukulmu. Pukul saya. Bapak Shen, saya tidak mau Anda dekat pria lain. Terlalu banyak campur tangan, jadi saya tidak tahan marah. Tapi dia sangat menyukaimu. Pernikahan tetap harus dilaksanakan. Jadi nanti saya harus mengaku. Ini sudah berakhir. Tentu saja. Wah, ibumu sudah hidup lama. Saya belum pernah lihat orang terkaya. Hari ini saya harus lihat baik-baik. Bagaimana dia? Ternyata itu pria liar Jiang Yulan. Memukul naga kecilku seperti itu. Urusannya belum kita selesaikan. Dia datang lebih awal. Balas dendam ibu, tunggu dulu. Ketua akan segera datang ke panggung. Yang terpenting sekarang, jangan biarkan dia semena-mena di sini. Oke, nenek tua, apa maksudmu datang ke sini? Pergi sana. Baronia Cao Datong? Bercanda. Hari ini pesta pernikahan putriku dengan keluarga Shen. Kenapa kita harus takut datang? Pesta pernikahan. Perjodohan ini diatur langsung oleh ketua Shen. Kalau kami tidak datang, tidak bisa bertahan. Dan kau wanita jalang yang tak pantas di sini. Apa hakmu datang ke sini? Aku memang tak pantas. Apa yang kau katakan? Coba ulangi lagi. Ten Shen, Anda tidak tahu sesuatu. Dia pria liar si jalang ini. Datang ke sini hari ini. Pasti mau buat masalah. Ten Shen sudah puas? Walau keluarga kami miskin, tapi masih punya harga. Kau terus menghina di depan umum. Apa ibu benar-benar tak punya belas kasihan? Kasihan pada kalian berdua. Apa kalian merasa cocok? Sudah, jangan buang waktu dengan mereka. Urusan bisnis. Baik ayah, silakan naik ke panggung. Ten Shen, bagaimana panggilannya? Wan An International, perusahaan terbesar di Provinsi Timur. Dengan hormat kami undang Ten Shen ke panggung. Grup Dingyue Selatan. Dengan hormat kami undang Ten Shen ke panggung. Grup Palayerang Kyoto. Ten Shen silakan naik ke panggung. Ten Shen silakan naik ke panggung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin dia ayah Ten Shen? Bagaimana mungkin itu ketua Shen? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jiang Yulan, pantas saja kau berani sekali malam ini. Pantas Ten Shen selalu membelamu. Setelah sekian lama, kau sudah bersekongkol dengan ketua itu. Caramu sangat licik. Kau ini... Untuk menghalangiku menikah dengan keluarga Shen. Hal tidak sopan seperti ini pun kau lakukan. Kau tak boleh melihatku seperti ini, mengerti? Kamu. Lingling Cymbidium. Kau sekarang, kau pikir aku yang menghalangimu menikah dengan keluarga Shen? Bukan begitu? Jika tak ada niat itu, takkan datang ke sini membuat masalah. Aku takkan bersekongkol dengan ketua. Sudah bertahun-tahun aku berbisnis. Tak pernah merasa melakukan kesalahan. Tapi aku bukan suami yang baik. Juga bukan ayah yang baik. 20 tahun lalu, karena sebuah kecelakaan. Istriku membawa anakku pergi. Bertahun-tahun aku mencari mereka. Tapi tak pernah menemukannya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Akhirnya kutemukan mereka. Hei, ternyata ketua Shen punya masa lalu seperti itu? Sepertinya pesta ini harus mengakui yang dengan jelas. Hari ini ku mengundang kalian ke sini. Untuk menyaksikan bersamaku. Istriku, Dan Anaku Tela Kimbali. Nawang Magnolia. Ini istriku Jiang Yulan. Ani Putra Selangku, Shen Wang. Kami berempat sudah terpisah selama 20 tahun. Akhirnya bersatu kembali hari ini. Selamat untuk Ten Shen. Selamat untuk Nyonya Shen. Ayah? Wang. Dia ayahku. Ya, dia ayahmu Wang. Ayah hahaha. Bagaimana mungkin? Masa mereka dari Shandong? Bagaimana dengan anak dan istrinya? Mustahil. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak? Masih kira anakku tidak pantas untukmu? Saya
Saya tahu kalian sejak kecil sudah dekat, maka suruhlah orang ke grup Longteng. Bilang kau calon menantu keluarga Shen. Tapi tak kusangka, kau sangat membenci Ah Wan. Demi Awang. Bagaimana bisa? Bukankah Tian Shen akan menikahiku? Tian Shen, tolong katakan sesuatu. Aku ingin menikahimu. Bukankah kau menyukaiku? Tapi karena kesibukan kerja, tak sempat berbicara. Jadi Tian Shen yang memutuskan, ayo kita menikah. Aku sudah mengincarmu. Zhou Ling, ke ini Aber. Kau juga tidak kencing. Jaga baik-baik dirimu. Kalau bukan karena pertunanganmu dengan saudaraku, orang sepertimu, aku muak melihatnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Akan seperti ini. Tuan Shen, aku tahu aku salah. Maafkan aku, sungguh aku sadar kesalahan. Kau tahu ini salah. Kau bisa menikahi keluarga Shen, menjadi nenek muda. Tapi kau hancurkan sendiri statusmu itu. Tidak. Bibi Shen Nuojiang. Aku bertunangan dengan Ngawang. Aku ingin menikahinya. Kau mau menikah dengannya? Benar. Aku rela merawat Awang seumur hidupku. Kumohon maafkan aku sekali lagi. Kau pikir masih bisa menikahinya sekarang? Dengan kata lain, apakah kau masih layak menikahinya? Bukan itu yang dikatakan Ketua Shen. Dua anak yang tumbuh bersama, Mengenal kebenaran, Awang menyukainya, Ling Ling juga menyukainya. Ya, aku dan Wan saling mencintai. Kalian tak bisa memisahkan kami. Bohong kau suka saudaraku. Jika kau suka saudaraku, maukah kau cerai dia? Jika kau menyukainya, kau akan menghasutku, membuatku menyakiti saudaraku. Saudaraku. Kukira di dunia bisnis ini, tak pernah menemukan lawan. Tapi tak kusangka. Aku dipermainkan sampah seperti kalian. Hadirin sekalian, hari ini aku umumkan. Mulai malam ini, grup Longteng akan memblokir keluarga Yo. 960 Industri di seluruh negeri. Tak akan ada jalur masuk untuk kalian. Tak ada jalur masuk. Bahkan tak layak mengemis makanan. Wan An Internasional mendukung seruan ini, memblokir keluarga Yo. Grup Ding Yue mendukung seruan ini. Memblokir keluarga Yo. Grup Sailing mendukung seruan ini. Memblokir keluarga Yo. Memblokir keluarga Yo. Memblokir keluarga Yo. Memblokir keluarga Yo. Jangan halangi kami. Tuan Shen, aku benar-benar sadar sudah bersalah. Tuan Shen, Anda punya banyak sekutu. Maafkan aku sekali lagi. Magnolia bukan Magnolia. Kakak, kita sudah bertetangga lebih dari 10 tahun. Ini juga salahmu. Kami melihatmu tumbuh besar. Tolong bebaskan kami. Bukan aku yang menahanmu. Justru kalian yang selalu menghalangi aku dan Awang. Sampai saat ini. Beraninya kau bicara begitu. Ibu, harus bagaimana ini? Semua bangsawan di negeri ini membokot keluarga Yo. Harus bagaimana, Bu? Jangan khawatir. Masih ada satu cara. Cara apa lagi? Daripada menikahi Tuan Shen. Kenapa tidak nikahi si bodoh itu? Dia lebih muda dari Candlelight. Apa? Bukankah si bodoh itu suka padaku? Dia tak bisa lepas dari... Tak kusangka mereka tega meninggalkan anaknya. Hari ini hari reuni keluarga Shen. Di tempat ini, tidak boleh ada orang tak berkepentingan. Seseorang keluarkan sampah ini. Dan seterusnya. Bibi Shen Zongjiang. Haruskah keluarga kita bersih tegang begini? Yo Ling, bisa jaga harga dirimu? Keluarga Yo bisa seperti sekarang? Ini semua salahmu. Aku tak mau berdebat soal ini sekarang. Tapi aku dan Wan benar-benar saling cinta. Kalian ingin memisahkan kami. Selalu minta pendapat Awang. Tidak, benar. Magnolia, ini semua tentang anak-anak. Biarkan dia memutuskan sendiri. Sebagai orang tua, jangan ikut campur. Biarkan Awang yang memutuskan. Kau lihat Awang itu baik. Kau pikir bisa mempengaruhinya? Bibi Zhang, yang kau katakan salah. Hubunganku dengan Awang lebih dari 10 tahun. Apa begitu tak berarti di matamu? Emosi. Yo Ling juga punya harga diri, oke? Xiao Shen tidak boleh bicara begitu. Setelah malam ini, kita jadi keluarga. Keluarga? Bagus. Memang pantas kau dapatkan. Nawang, Calon menantu, akhirnya mau bicara padaku. sini kau. Awang. Ah Wang, kau mau menikah denganku?
Pikirkanlah. Aku ingin menikahi seorang menantu. Aku ingin menikahi seorang menantu. Kalau begitu, aku menikahimu, Oke. Kau nikahi aku. Nikahi aku. Bibi Shen Dongjiang. Lihat kelakuan anakmu. Tapi aku takkan menikahi. Bao, Gembai. Aku tidak mau menikahi anak mantu kecil. Menikahi anak mantu. Po. Dia bukan anak mantumu lagi. Apa kau sudah lupa? Dia membakar surat nikahnya. Saudara, dia sama sekali tidak mau menikahimu. Kau lupa semua ini. Kemarailah. Aku akan minta orang tuaku carikan yang baru. Ayolah. Jika tak mau, aku ingin menikahi anak mantu kecil. Awang, kau mau bikin ibu marah? Aku. Awang, awalnya aku ingin menikahi. Tapi orang tuamu tak setuju sama sekali. Sepertinya, Baik. sepertinya kita tak bisa bersama lagi. Jangan menangis. Jangan menangis. Tidak. Aku akan menikahi anak mantu. Ibu dan ayah. Aku akan menikahi anak mantu. Ah, tidak. Jangan terburu nafsu. Karena Awang ingin menikah, ikuti saja keinginannya. Tapi kau tahu kondisi Awang. Tak ada yang bisa ubah keyakinannya. Baik. Aku bisa izinkan kau menikahi Ngawang. Sutradara Shen, sepertinya Anda salah paham. Sekarang Ahwan yang merengek ingin menikahiku. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak bilang harus menikah. Jika tak mau menikah, ya jangan menikah. Dia ingin aku menikahi Ngawang. Tunjukkan kesungguhan hatimu. Aku bisa memberikan 10% saham grup Longteng sebagai mas kawin untuk Awang. 10% saham grup Longteng, itu bernilai puluhan miliar. Terlalu besar nominalnya. 10% saham saja. Ketua Shen, apa Bapak sedang mengasihani kami? Lalu berapa yang kau? 50% saham sebagai mahar, plus transfer 40% saham ke Awang. Barulah aku mau menikah dengannya. Yo Liu, jika tebakanku benar, 40% saham saudaraku akan jadi milikmu juga nanti. Ditambah 50% mas kawinmu. Kau terlalu banyak bicara. Grup Longteng bukan milikmu. Jangan keterlaluan. Bibi Jiang tidak boleh bicara begitu. Aku butuh jaminan setelah menikah. Jika kalian menolak, maka aku tak bisa bersama Awang. Kamu menggenkamku? Aku tidak bermaksud begitu. Bagaimanapun, pilihan ada di tangan Nawang. Bersediakah kau menyerahkan 90% saham grup Longteng, transfer ke aku? Ayah. Aku mau. Ling Ling, kamu pasti bisa menguasai grup Longteng sepenuhnya. Lebih baik daripada sekadar menikah dengan keluarga Shen. Tentu saja. Lalu bagaimana dengan putra sulung keluarga Shen? Masih dalam jadi anjing penurut. Ketika aku sudah kuasai grup Longteng, kubiarkan seluruh keluarganya jadi pengemis. Po. Akan kukatakan lagi. Kembalilah padaku. Aku tak mau menantu perempuan. Kau bisa beri dia apapun yang kau mau. Aku ingin menikahi seorang menantu. Po tidak akan menikah. Kau tahu apa yang dia inginkan? Dia ingin keluarga kita bangkrut. Aku tak peduli. Astaga, wanita ini terlalu hebat. Hei, siapa yang membiarkan kendali keluarga Shen ada di tangan mereka? Aset triliunan keluarga Shen. Sepertinya dia akan dikalahkan oleh tuan muda ini. Awang, kembalilah padaku. Awang, aku tak mau Awang. Kembali. Awang, jangan pergi ke sana. Dia tak bisa memisahkan kita. Awang, tak bisa kembali. Awang, kembalilah padaku. Awang. Awang. Dengar baik-baik. Jika Awang mengalami 3 panjang 2 pendek, aku tak akan mengampuni. Jealous kau yang mendorong Awang. Apa hubungannya dengan aku? Nawang. Apa kamu tidak apa-apa? Awang, kamu baik-baik saja? Pegaslah. Nawang, suruh ayahmu buat perjanjian pengalihan saham sekarang. Ok? Asalkan sahamnya dialihkan. Aku akan segera menikahi. Apa kamu terburu-buru sekali? Tentu saja. Kamu kan dari kecil sudah teriak-teriak. Mau aku jadi menantumu? Hari ini juga aku mau menikah dengan. Apa kamu tidak buru-buru? Ayah Wan. Masih apa kamu di sini? Cepat suruh ayahmu alihkan saham. Yo Ling, jangan keterlaluan. Kamu terlalu serakah dengan harta keluarga Shen. Kira kami mudah ditindas, ya? Keluarga Shen mungkin tidak mudah ditindas. Tapi kakak bodoh ini paling nurut sama aku. Tuan Shen, kesabaranku terbatas. Jika saham tidak dialihkan,
Cukup satu kalimat dari Awang bisa membencimu seumur hidup. Kamu tidak mau itu kan? Kamu baik-baik saja. Awang masih ngapain lagi? Cepat suruh orang tua ini transfer sahamnya. Dasar kau bodoh. Beraninya kau pukul aku bodoh. Memukulmu kenapa salah? Sambil mikirin saham keluarga Shen. Sambil menghina ayahku. Youling, kau benar-benar tidak berguna. Beraninya kau pukul Ling Ling, bajingan kecil. Dengar baik-baik, kau takkan pernah menikahi putriku. Aku sudah kasih muka. Ya? Justru sebaliknya, dasar bajingan berani pukul ibumu sendiri. Diam, Awang. Kau ini tidak bodoh. Menyuratmu Jemana? Oh. Benar sekali, barusan kau seperti, kalau saham tidak dialihkan, kau tak mau nikahi aku, ya? Tidak, aku cuma bercanda. Kau bercanda. Aku tidak bercanda. Tamparan ini, agar ibuku bisa memukulmu. Sok tinggi tapi rendah hati. Berarti serigala berperu anjing. Tamparan ini, untuk ayahku yang memukulmu. Beda antara atasan dan bawahan. Bicaralah. Tamparan ini, kulakukan untuk diriku sendiri. Awalnya keluargamu. Tugas. Aku bisa membuatmu kaya seumur hidup. Tapi ingat, kau yang mulai semua ini. Tidak. Ayah, keluarkan mereka dari sini. Aku tak mau lihat mereka lagi. Tidak, aku salah, Tuan Shen. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar salah. Magnolia, lepaskan kami. Kita besan, tak kusangka, setelah putra Shen sadarkan diri, bisa setegas ini. Ini artinya, terlalu tajam. Kawasan bisnis global ini nanti, pasti akan semakin ramai. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Ayah? Aku baik-baik saja. Tidak apa. Selamat untuk Tuan Shen. Hari ini keluarga Shen bahagia. Tongsi bagus.